Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Redian Wardi, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring di kelas 10 dengan materi narkoba di SMA Negeri 13 Tarulangun, Provinsi Jambi. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan guru penilai untuk memberikan masukan dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang telah saya buat ini. Berikut videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya? Ya. Apakah siap kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Baiklah. Bapak akan melaksanakan presensi terlebih dahulu ya. Baiklah. Abimanyu, Hadir Pak. Aditya, Adi Pratama, Hadir Pak. Andra, Sakit. sakit ya. Udah ada kabar dari orang tuanya? Sudah. Berapa hari sakit? Berbalik. Ya. Dinda, Hadir Pak. Erwin, Hadir Pak. Feby, Hadir Pak. Irma, Hadir Pak. Meru, Hadir Pak. Padri. Hadir Pak. Baiklah, minggu lalu kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Masih ingat materi yang Bapak sampaikan? Apa materi yang Bapak sampaikan kemarin? Bola voli itu masuk dalam permainan bola? Apa saja teknik dasarnya? Passing, block, main apa aja adalah passing. Ya. Bagaimana cara melakukan passing atas yang benar? Dan bolanya saat berada di atas. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru, ya, yaitu materinya narkoba. Ya, silakan sekarang anak-anak semua untuk memperhatikan layar infokusnya terlebih dahulu. Tapi sebelumnya Bapak bagi dulu menjadi beberapa kelompok ya. Kalian semua Bapak jadikan per kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Paham? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kalian lihat video yang ada di layar berikut ini. Hallelujah.
tampilkan tadi, ya, apa yang dapat kalian ambil kesimpulannya? Kita dapat mengetahui bahaya narkoba. Kita dapat mengetahui bahaya dari Jenis-jenis narkoba. jenis-jenis narkoba. Apa lagi? Ciri-cirinya. Ciri-ciri Dan orang yang terkena penyalahgunaan narkoba, cara menghindarinya juga ya. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan dilihat dulu Bapak ada sedikit permainan ya mengenai tebak warna berikut ini ya. Tebaklah warna berikut ini ya. Siap? Coba, warna apa ini? Merah. Ini? Kuning. Hitam. Orange ya. Biru. Ya. Hijau. Merah. Biru ya. Walaupun tulisannya warnanya ya, berarti anak-anak bagus konsentrasinya ya. Bapak harap dalam pembelajaran nanti juga kalian fokus dan konsentrasi pada materi yang Bapak sampaikan ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran ya. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Peserta didik dapat menunjukkan rasa bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menerapkan sikap disiplin, kerjasama, menghargai teman dan percaya diri, serta dapat menganalisis dan mempresentasikan bahaya ketergantungan narkoba, jenis-jenis narkoba, penggolongan narkoba, bahan dan ciri-ciri orang ketergantungan narkoba, dan tahapan-tahapan ketergantungan narkoba. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Paham ya? Nah, sekarang Bapak bertanya, manfaat pembelajaran narkoba. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa manfaat pembelajaran narkoba pada hari ini? Silakan. Silakan kita Dinda. dapat mengetahui jenis-jenis narkoba. Kita dapat mengetahui jenis-jenis narkoba. Ada lagi? Bahayanya. Bahaya dari narkoba ya. Kita tahu oh ternyata ini bahaya dari narkoba. Oh ini ciri-ciri dari narkoba. Apalagi? Ciri-ciri orang yang menyalahgunakan. Dan kita jadi tahu ciri-ciri orang yang ternyata menggunakan narkoba. Ya, kita juga tahu ini ya caranya, ini paling penting. Kita jadi tahu cara menghindari dari resiko bahaya narkoba. Ya, itu adalah manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Berikutnya, Bapak akan membacakan teknik penilaian. Ya, teknik penilaian yang akan Bapak berikan pada pertemuan kita kali ini materi narkoba. Yang pertama adalah KKM-nya 75. KKM kita 75. Yang pertama yang Bapak nilai adalah penilaian sikap. Ya, nanti Bapak akan melaksanakan penilaian sikap saat kita proses pembelajaran, yaitu melalui lembar observasi sikap. Ya, di sini Bapak fokuskan pada kerjasamanya, terus menghargai teman, ya, tanggung jawab, jujur. Ya, itu adalah poin-poin yang Bapak berikan. Setelah itu ada juga tes pengetahuan. Nah, di tes pengetahuan ini Bapak nilai adalah pengetahuan kalian melalui materi narkoba yang akan dimainkan melalui permainan media ular tangga. Di depan kalian sudah bisa kalian lihat ya, ada media permainan ular
narkoba. Ya, Bapak akan melakukan penilaian pengetahuan dari sana. Setelah itu juga ada tes keterampilan. Ya, di akhir pembelajaran nanti Bapak akan minta presentasi ya, presentasi mulai dari kesimpulan ya. Setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, itu juga Bapak masukkan sebagai pengambilan nilai dari keterampilan kalian. Ya, itu adalah teknik dari penilaian kita hari ini. Nah, berikut ya, kalian akan Bapak sajikan video yang Bapak buatkan dari media Canva ya, aplikasi Canva. Silakan kalian amati sebagai bekal atau materi pengantar kalian untuk melakukan permainan ular tangga. Ya, saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semangat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita selalu sehat dan semangat. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi kita, yaitu masuk ke materi narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya. Istilah lain adalah nafzat, yaitu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dalam terapi. Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh, heroin, putal, ganja, kokain, opium, amfetamin, metamfetamin, sabu, MDMA, ekstasi. Narkotika golongan 2 digunakan sebagai obat pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi. Pengembangan ilmu pengetahuan berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, morfin, petidin, metadona, dan lain-lain. Narkotika golongan 3 berkhasiat dalam pengobatan, terapi, ataupun tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, kodein, etilmorfin, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Psikotropika merupakan zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Contoh, ekstasi, amfetamin, amorbat tibal, pentobat tibal, diazepam, nitrazepam. Bahan adiktif atau zat adiktif. Bahan atau zat berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika yang dapat menyebabkan kecanduan. Contoh, alkohol, tembakau, lem, dan lain-lain. Ganja, tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat. Kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Berikut ini adalah efek dari kecanduan ganja. Ciri penyalahgunaan narkoba. Dalam sempoyongan, bicara tidak jelas, kurus, mata merah, gelisah, bingung, apatis, suka menghayal, dan linglung. Berikut ciri
ciri-ciri perubahan perilaku sosial pengguna narkoba. Faktor-faktor seseorang menyalahgunakan narkoba. Berikut ini adalah cara menghindari penyalahgunaan narkoba. Demikianlah penyampaian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas untuk kalian. Ya, itu adalah materi narkoba yang Bapak buatkan melalui video aplikasi Canva, ya. Ini ada lembar pengamatan yang akan Bapak bagikan setiap kelompoknya satu. Silakan diambil oleh perwakilan kelompoknya. Nah, tugas dari kalian sekarang, kalian akan mengisi ya dari pengamatan yang kalian lihat di video tadi ya. Apa saja hasil yang kalian lihat dari video tadi. Silakan dituangkan pada lembar pengamatan yang sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. Silakan lakukan diskusinya kelompok sama teman-temannya. Silakan juga boleh menggunakan sumber referensi yang lain, baik itu dari internet, dari akun belajar ya. Silakan cari informasi yang lain, referensi yang lain. Peraturan permainan ular tangga, tolong disimak ya, perhatikan di layar fokusnya. Peraturan permainan ular tangga. Yang pertama, permainannya dimainkan secara berkelompok ya. Yang kedua, permainan dimulai dengan melempar dadu dan pion berjalan sesuai dengan angka yang keluar dari dadu tersebut. Ketiga, apabila pion berhenti pada anak tangga, maka pion akan naik. Akan apa? Naik
Apabila pion sampai pada kepala ular, maka pion akan turun sampai ekor ular tersebut. Apabila pion sampai pada kotak pertanyaan, maka kelompok harus menjawab pertanyaan pada kotak tersebut. Apabila pertanyaan tidak terjawab, kelompok diberi sanksi tidak bisa jalan selama 2 putaran. Dan bila bisa menjawab pertanyaan, kelompok akan mendapatkan 5 poin. Berapa poin? 5 poin. Jadi setiap kalian bisa menjawab pertanyaan pada kolom pertanyaan, kotak pertanyaan, maka akan dapat nilai 5 poin. Ya. 5 poin bagi finish yang kedua dan 2 poin bagi finish yang ketiga. Ya. Nah, ini penentuan pemenang. Ya, nanti akan kita rekap nilainya. Ini juga ada menentukan pemenangnya dengan cara banyaknya poin yang didapatkan kelompok dari total poin menjawab pertanyaan dan poin mencapai finish. Ya, jadi ada poin dari pertanyaan dan juga ada poin hasil dari urutan finish. Ya, itu adalah cara menentukan pemenangnya. Ya. Nah, sekarang Bapak minta untuk setiap kelompoknya mewakilkan 1 orang. Silakan berdiri, setiap kelompoknya mewakilkan 1 orang untuk mewakili teman-temannya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang silakan berdiri di tengah dan silakan Kompimpa dulu menentukan siapa yang jalan pertama dan juga menentukan pion mana yang akan kalian gunakan saat bermain nanti. Silakan. Siapa? Ya, kelompok 3 silakan pilih mana pionnya. Pegang dulu. Ya. Sweet. Kelompok siapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan ambil pionnya. Ya, berarti yang kelompok 1 yang cepat ya. Silakan duduk dulu ke tempatnya. Bapak mau tes dulu ya, tes dulu semangat dari kelompoknya ya sebelum kita bermain biar lebih semangat, lebih kerjasamanya terasa ya, lebih percaya diri. Bapak mau tes dulu kekompakan dari kelompoknya masing-masing ya. Kita mulai dari kelompok 1. Siap ya? Siap? Tangan dulu. Kita mulai dari kelompok 1. Mana semangat kelompok 1? Tangan. Mana semangat kelompok 2? Selanjutnya kelompok 3. Mana semangat dari kelompok 3? Oh, ya. Silakan. Kita mulai ya. Tadi yang jalan pertama adalah kelompok 3. Silakan. Putar dulu dadunya. Ini ada dadunya. Silakan dimainkan. 5. Ayo. 2, 3, 4, 5. Baik. Naik. Wah, ternyata naik tangganya ke nomor 22. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 2. 3. 1, 2, 3. Naik. Wah, ngejar ini ya. Bagus. 2, 1, 2. Naik lagi. Ya, menyusul ini. Jadi peringkat pertama kelompok 1. Tepuk tangan kelompok 1. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naik langsung. 2 ke atas. Tepuk tangan lagi. Kelompok 3 tinggal nyari 2 poin lagi dan keluar sebagai juara. 2, 1, 2. Terus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi 4. 1, 2, 3, 4. Kolom pertanyaan untuk kelompok 1. Sebutkan bahaya dari penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan atau masyarakat. Bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan atau masyarakat. Silakan. Kalau bisa menjawab dapat 5 poin kelompok 1. Saya Pak. Silakan. 5.
pertama, mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang kedua, mendorong tindak kejahatan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan, dan menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang besar. Ya, itu adalah empatnya ya. Irma tadi ya. Irma. Dan 5 poin untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok berapa lagi? Maju ke depan. 3. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kolom pertanyaan untuk kelompok 3. Nabza adalah singkatan dari Nabza. Silakan siapa yang mau bantu jawab? Dari kelompok 3. Ya, silakan Baby. Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, 5 poin untuk kelompok 3. Baby ya. Lanjut untuk berikutnya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naik lagi ya, angka 55. Mengejar ini, saling mengejar. 1. Turun. Kena tangga dia, turun ya, kena ular dia turun. 1. Nah, izin. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis ya. Lanjut, 2. Silakan. Dari 2. 1. Kolom pertanyaan. Silakan kelompok 2. Tanaman lokal yang termasuk kategori narkoba adalah Tanaman lokal yang termasuk kategori narkoba adalah, silakan kelompok 2. Ganja. Ganja. Ya, 5 poin untuk kelompok 2. 1 ya. Kelompok 1 berhasil mendapatkan 10 poin ya. Kelompok 1. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun lagi. Tangan ya, ulang. 1, 2, oke. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin jauh mundur gitu. 4. 1, 2, 3, 4. Baiklah ya, sudah kita laksanakan permainannya. Kini saatnya adalah menentukan siapakah yang berhak keluar sebagai pemenang ya, dengan menghasilkan mentotalkan poin dari menjawab pertanyaan ya, dan juga siapa yang berhasil finish ke 1, 2, dan 3. Ya, Bapak rekap terlebih dahulu. Ya, sudah dapat ya. Ya, untuk juara pertama ya, pemenang pertama ya, dengan total poinnya 25 poin, yaitu kelompok 1. Dan juara keduanya dengan total 20 poin, hanya selisih 5 poin ya dengan kelompok juara 1 tadi, yaitu jatuh pada kelompok 2. Juara 3 dengan poinnya 15 ya, yaitu kelompok 3. Nah, itulah hasil dari permainan ulang tangga kita. Bagaimana rasanya memainkan permainan ini? Seru ya.
isi dari inti permainan ini ada kolom-kolom pertanyaannya ya. Itu harus kalian ingat, kalian pahami ya. Yang pertama tadi ada apa? Ada undang-undangnya, ya kan? Udah itu ada apa lagi? Penggolongannya, ciri-cirinya, dampaknya, ya, dampak dari bahaya narkoba. Nah, itu harus kalian ingat, ya, kalian pahami, ya. Baiklah. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan ya. Coba Bapak minta ditanyakan oleh Fajri. Silakan Fajri. Dari materi yang diberikan tadi, apa kesimpulan yang didapatkan? Ya, dari materi yang diberikan tadi, apa kesimpulan yang didapatkan? Nah, Bapak akan meminta satu persatu setiap kelompoknya untuk mempresentasikan kesimpulan dari pembelajaran atau materi yang telah kita lakukan tadi. Silakan kelompok berapa yang mau duluan? Ya, kelompok 3 diwakilkan oleh Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil kelompok saya. Kesimpulannya, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Cara menghindari penyalahgunaan narkoba adalah 1. Perkuat iman, 2. Jangan mencoba-coba, 3. Jaga keharmonisan keluarga, 4. Pilih teman yang baik, 5. Beraktivitas positif, 6. Pahami dampak buruk narkoba. Sekian kesimpulan dari kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan kesimpulan hasil diskusi kami. Kesimpulannya, ciri penyalahgunaan narkoba yaitu jalan sempoyongan, bicara tidak jelas, kurus, mata merah, gelisah, bingung, apatis, suka menghayal, dan linglung. Juga dapat menyebabkan ketergantungan hingga kematian. Selain itu juga bisa menyebabkan terganggunya keharmonisan keluarga dan mendorong berbuat kejahatan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil kesimpulan dari kelompok 1. Kesimpulannya yaitu narkoba apabila dikonsumsi dapat membahayakan tubuh dan juga dapat menyebabkan ketergantungan. Bahaya narkoba salah satunya dapat menurunkan kesadaran yang dapat berujung pada hilang ingatan. Dan juga ada bahaya yang paling besar yaitu dapat menyebabkan kematian. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak, Silakan Nelly. bagaimana jika di lingkungan sekitar kita ada yang menggunakan narkoba? Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana kalau ada di lingkungan kita orang yang terkena narkoba, ya, atau pemakai narkoba? Apa yang harus dilakukan? Silakan kelompok lain yang ingin menjawab. Saya Pak. Ya, Meru, silakan. Dengan Kelompok cara 3. menasihatinya Pak. Dengan cara menasehatinya, ya, kita bisa dengan cara menasehatinya terlebih dahulu. Silakan kelompok yang lain yang ingin menambahkan. Ya, Memberitahukannya kepada pihak keluarga. memberitahukannya kepada pihak keluarga. Benar ya? Ya, selain kita menasihatinya, kita juga bisa memberitahukannya kepada pihak keluarganya. Ya, kita kasih tahu bahwasanya ada anggota keluarganya yang terkena narkoba. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Sudah paham berarti ya? Sudah paham. Terima kasih ya. Selanjutnya Bapak akan
mengumpulkan kembali hasil dari lembar pengamatan kelompok tadi, hasil diskusi kelompok tadi. Silakan kumpulkan ke depan. Ya. Dan berikutnya ya, ini ada lembar baru ya. Ini ada LKPD ya, lembar kerja peserta diri. Bapak bagikan juga satu kelompoknya satu. Silakan kalian pelajari, kalian kerjakan nanti di rumah ya. Bisa dibuat kelompok kerja atau diskusi kelompok ya. Nanti LKPD itu kalian kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Minggu depan ya, pada pertemuan selanjutnya. Ya, ada pertanyaan mengenai tugasnya? Tidak. Ya, jelas. Silakan dibaca di situ LKPD-nya, sudah tertera banyak mengenai tugas-tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, untuk minggu depan ya, minggu depan kita akan melaksanakan pertemuan yaitu pada materi pergaulan sehat. Pergaulan sehat. Kalau narkoba ya, nafza ini masuk dalam kategori mana? Pergaulan sehatkah? Tidak. Pergaulan tidak sehat. Nah, jadi minggu depan kita akan coba masuk ke materi selanjutnya yaitu pergaulan sehat. Ya. Baiklah. Untuk pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya dan bisa dipahami dengan jelas, dengan baik. Sudah kita pelajari hari ini. Selanjutnya Bapak minta kita untuk berdoa. Seperti biasa kita akhiri kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.